Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatu fid din, saudara-saudari hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah permudah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab At-Tanbihat Al-Wajibat, yaitu penjelasan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah tentang peringatan-peringatan penting dalam perayaan Maulid Nabi. Kita akan bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. At-Tanbihatur Rabi', yaitu peringatan At-Tanbihur Rabi', yaitu peringatan yang keempat. Mimman sarraha bi hurmati amalil maulidi ma'a fi'lil munkarati Asy-Syaikh Abu Abdillah Ibnul Hajj Al-Maliki. Mimman sarraha, dan di antara orang-orang yang sarraha, yang dengan tegas berpendapat bihormati, tentang haramnya amalil maulid, yaitu amal maulid, ma'afi'lil munkarat, yang dibarengi, yaitu merayakan maulid dibarengi dengan perbuatan-perbuatan mungkar, yaitu siapa orang tersebut? Asy-Syaikh, yaitu Syekh Abu Abdillah, kunyahnya adalah Abu Abdillah Ibnul Hajj, yaitu Ibnul Hajj Al-Maliki, salah seorang ulama dari mazhab Maliki. Fa'innahu qal, sesungguhnya beliau rahimahullah mengatakan, fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Musamma, yang berjudul Bil Madkhal, yaitu Al-Madkhal Faslun, kemudian beliau menyebutkan tentang satu pasal fil maulid, yaitu pasal tentang maulid. Wa min jumlati kalimah, wa min jumlati ma ahdatsuhu, wa min jumlah, yaitu termasuk suatu perkara, ma ahdatsuhu, yang dibuat-buat dari suatu kaum, minal bid'ah, dari perkara yang baru, ma'atiqadihim, bersama dengan keyakinan him, yaitu keyakinan mereka, anna dzalika min akbaril ibadat, mereka meyakini bahwa ini merupakan suatu ibadah yang agung, akbaril ibadat. Wa izharis sya'air, dan izhar, yaitu menampakkan sya'air, syiar-syiar. Ma yaf'alunahu, apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang melakukan perkara tersebut, fi syahri, dalam bulan Rabi'il Awwali, dalam bulan Rabi'il Awal, minal maulidi, dari acara maulid, yaitu maulid Nabi. Wa qadih tawa, dan telah tercakup ala bid'ain, di dalamnya, termasuk dalam perkara bid'ah yang wa muharramah, ya, di dalamnya ada perkara yang baru, yaitu perkara maulid tadi, dan ada perkara yang diharamkan juga. Wa muharramatin jammatin, jammah artinya banyak, ya, perkara yang haram dalamnya, dan juga sangat banyak perkara yang haram. Famin dzalik, di antara perkara yang haram tersebut, isti'malul maghani, yaitu menggunakan musik. Wa ma'ahumul alat at-tarab, dan di dalamnya ada alat tarab, yaitu alat untuk menabuh. Minat tari al-musarsar, yaitu alat menabuh yang ranying suaranya, yang nyaring suaranya, ranying bahasa Madura. Wasyabbabah, dan dalam juga ada suara wanita-wanita. Wa ghairi dzalik, ya, dan yang semisalnya. Mimma ja'aluhu, yang menjadikan mereka, yang menjadikan alatan, yaitu alat, lissima, ya, untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat maksudnya. Wa madhaw fi dzalik,
alal awaid, dan perbuatan ini terus berlanjut, di dalamnya ada perbuatan-perbuatan awaid az-zamimah, perbuatan-perbuatan yang tercela. Fi kaunihim yashghuluna aktsaral azminah. Ya, karena kenapa? Mereka yashghulun, yaitu menghabiskan, aktsaro, kebanyakan, azminah, kebanyakan waktu. Mereka habiskan waktu dengan perkara-perkara tadi. Allati fadalahullahu ta'ala, yang mana Allah berikan kepada mereka. Wa 'azzamaha bi bid'atin wa muharramatin, yaitu dengan perkara-perkara bid'ah yang haram. Ya, udah melakukan suatu perkara yang disebutkan adalah perkara yang baru, yaitu perkara Maulid Nabi. Ketika dipakai dengan acara yang baik, maka mengingat Nabi dan semisal, maka menjadi baik. Tetapi mereka memakai dengan perkara-perkara yang mungkar. Wa muharramatin, yaitu perkara-perkara yang haram di dalamnya. Wa ya laitahum, sungguh seandainya mereka tidak melakukan al-maghani, yaitu nyanyi-nyanyian di situ. Ya. Laisa illa bal yaz'umu, dan mereka bahkan yaz'umu ba'dhuhum, mereka, sebagian dari mereka, annahum yata'addabun, mereka menyangka kalau mereka itu beradab di situ. Ya, kenapa ketika ditanya, kenapa kamu melakukan maulid? Kami cinta sama Nabi. Cinta tapi pakai musik-musik. Mereka menyangka mereka telah beradab dalam bentuk cinta. Bahkan yang tidak melakukan, mereka begitu kencang memeranginya. Padahal yang melakukan dengan kemaksiatan, dengan yang tidak melakukan, lebih baik tidak melakukan. Yang tidak melakukan tidak berbuat kemaksiatan di situ. Tetapi yang mengaku mencintai Nabi ternyata melakukan kemaksiatan, maka lebih baik ditinggalkan. Wa yabda'un al-maulid, ya, mereka memulai dalam acara maulid bi qiraatil kitabil aziz, yaitu membaca Al-Qur'an. Wa yanzuru ila man huwa aktsar ma'rifatan, dan mereka melihat di situ siapa aktsaru ma'rifatan, yang paling banyak pengetahuannya, bitahawuk, ya, bitahawuk wa turuq al-mubhijah, ya, mereka cari siapa yang paling banyak mengetahui tentang hal itu, kemudian ya mereka menggunakan hal tersebut untuk mengetahui hal-hal yang indah dari perkara-perkara kisah Nabi. Setelah itu kemudian mereka litarobin nufus, ya, untuk menyenangkan hati-hati mereka. Summa innahum yarawna minal ibadat la min umuril munkarat, dan selayaknya mereka itu merasa dalam hal ini adalah melakukan ibadah, bukan untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Al-munkaratil muharramah, dari perkara-perkara yang mungkar, dari diharamkan. Jadi selayaknya, maksudnya begini, seseorang ketika melakukan maulid, mereka selayaknya mencari orang-orang yang memang memiliki ilmu agama yang benar. Di dalamnya ada ngaji, ada membaca sirah Nabi, mungkin mau makan ya silahkan, kemudian pulang. Bukan di dalamnya mengundang orang untuk ngaji, kemudian melakukan acara-acara yang mungkar, setelah itu mereka merasa melakukan amalan yang soleh. Bukan itu yang dimaksud dari perkara maulid yang dikatakan oleh para ulama sebagai perkara yang mustahab. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau menyebutkan badal Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada. Islam itu dimulai dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana dimulai. Ya, suatu hal yang aneh bahwa seseorang yang tidak merayakan maulid dianggap tidak cinta Nabi. Kemudian yang merayakan maulid dengan kemungkaran dianggap cinta Nabi. Ya, lebih baik dia tidak melakukan maulid sekalian daripada melakukan maulid dengan kemungkaran-kemungkaran seperti ini. Sebagaimana menjelaskan Ki Haji Syekh Masyar rahimahullah, itu lebih dekat kepada kekufuran dan istihza, merendahkan martabat Nabi. Ya, kemudian at-tanbihatul khamisah, at-tanbihul khamis, yaitu perkara peringatan yang kelima. Mimman saraha bi hormati amalil maulid ma'a fi'lil munkarat, dan di antara ulama-ulama lain yang begitu tegas mengingkari perkara maulid yang di dalamnya ada perbuatan mungkar adalah Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Hafidhul Asr, yaitu Hafidhul Asr Abul Fadl, yaitu Abul Fadl Ahmad ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ya, siapa tidak kenal dengan beliau, ulama besar. Fa innahu, karena beliau rahimahullah
Su'ila an amalil maulid, su'ila yaitu ditanya, an amalil maulid tentang amalan maulid Nabi, fa ajaba bima nassohu, kemudian beliau rahimahullah menjawab bima nassohu, sebagaimana disebutkan, aslu amalil maulidi bid'atun, asal muasal dari perkara maulid adalah suatu hal yang bid'ah, yang baru dalam agama. Jadi jangan emosi kalau ada yang bilang maulid bid'ah. Ya memang asalnya ada perkara yang baru dalam agama. Tetapi dalam mazhab Syafi'i bid'ah dibagi menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang haram. Ya kita akui saja kalau itu memang bid'ah. Ya, perkara yang baru dalam agama. Jangan merasa aneh dengan bahasa bid'ah, itu adalah bahasa yang sudah ada dari zaman para sahabat sampai para ulama-ulama ahlus sunnah. Bahkan Imam Malik dan yang lain menyebutkan perkara bid'ah adalah suatu hal yang wajar ada di zaman mereka. Lam tunqal an ahadi minas salaf. Ini beliau menyebutkan tidak dinukilkan dari seorang pun dari para ulama salaf, generasi salaf. Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak pernah dinukilkan hal ini. Ya. Walakinnaha ma'adzalika, tetapi dengan hal yang demikian itu, qad ishtamalat, yaitu di dalamnya mengandung ala mahasin, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Wa dhiddiha, dan juga ada keburukan-keburukan. Ya, kebaikan ketika diniatkan untuk mengingat Nabi dan amalan soleh beliau, ya perjuangan beliau, dan keburukan kalau dalamnya ada kemaksiatan seperti yang disebutkan sebelumnya. Faman taharro, dan barang siapa taharro bersungguh-sungguh, fi amaliha, dalam mengamalkannya, al-mahasin, untuk mendapatkan kebaikan, wa tajannaba diddaha, dan dia menjauhkan diri dari diddaha, did yaitu lawannya, ya, kemungkaran maksudnya, kana bid'atan hasanatan, yang itu disebut sebagai bid'ah yang hasanah. Nanti ada yang mengatakan kok ada bid'ah hasanah, ya, ini masalah fikih sebenarnya, ya, masalah fikih. Tidak semua bid'ah dihukumi sesat dengan hadis Nabi, kullu bid'atin dolalah, setiap perkara yang baru adalah sesat. Ya, kemudian ada yang bilang sesat, kok ada sesat yang hasanah? Bukan itu yang dimaksud. Ya, ini lebih jauh dibahas dalam pembahasan fikih. Wa illa, kalau tidak demikian, wa illa yaitu maksudnya kalau tidak dijauhi kemungkaran tadi, fala, kalau tidak dijauhi perbuatan mungkar tadi, tidak ada kebaikan di situ, ya, di dalamnya ada perkara baik dan ada perkara buruk, maka itu tidak boleh. Qol wa qazaharoli, dan telah tampak di hadapanku bagi diriku, takhrijuha ala aslin sabitin, telah keluar dari hal yang diperbolehkan, yang ditetapkan, wa huwa ma thabata fi sahihain, yaitu sebagaimana telah ditetapkan dalam hadis sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, min annan nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW qadimal Madinah, datang ke Madinah, fawajadal yahud, kemudian mendapati orang-orang Yahudi, yasumuna yauma Asyura, orang Yahudi puasa hari Asyura. Ya. Fasa'alahum, kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, faqalu, orang-orang Yahudi mengatakan, huwa yaumun aghraqahallahu fi, yaitu di hari itu adalah hari di mana Allah gharaqa, yaitu aghraqa, yaitu menenggelamkan, Allah tenggelamkan, fihi, di hari itu, yaitu di hari Asyura, Fir'aun. Wa najja Musa, najja yaitu Allah selamatkan Musa. Fanahnu nasumuhu syukran lillah, dan kami berpuasa di hari ini, yaitu di hari Asyura, sebagai bentuk syukron, yaitu ucapan terima kasih kepada Allah, lillahi ta'ala. Kemudian apa kata Ibn Hajar? Fa yustafadu minhu, dan yustafad, diambil kesimpulan, diambil faedah dari hadis itu, minhu, dari hadis itu, fi'lus syukur, yaitu mengungkapkan dengan bentuk puji syukur, lillahi, kepada Allah, ala ma manna bihi, atas apa yang Allah berikan, bihi, dengannya, fi yaumin muayyanin, pada hari-hari tertentu,
yaitu min isda'i nikmah, ya, itu bentuk kenikmatan kepada Allah. Au daf'i nikmah, ya, ketika dia diberikan nikmat, min isda'i nikmah, yaitu ketika dia diberikan nikmat, au daf'i an-nikmah, atau dicegah dari nikmah, yaitu siksa, perbuatan buruk. Yu'adu dzalika fi nadhiri dzalik. Ini sama dengan dilakukan oleh Bani Israil zaman dahulu, dan Nabi mengikrarkan, Nabi melakukan bahkan puasa di hari Asyura. Ini menunjukkan, kata beliau rahimahullah, kalau kita dikasih suatu hal yang bermanfaat, dikasih suatu hadiah, atau dijauhkan dari suatu bala, kemudian kita bersyukur kepada Allah, maka itu diperbolehkan dengan berpuasa dan semisalnya. Yahsulu bi anwa'il ibadah. Yahsulu, yaitu didapati hal itu dengan anwa'il ibadat. Ibadah itu berbagai macam ibadah. Kesujud, misalkan sujud syukur misalkan, wasyam atau mau berpuasa, wassadaqah atau bersedekah, wattilawah atau mengaji, wa ayu nikmah dan berbagai macam nikmat, a'dhamu min nikmah, yaitu yang lebih agung dari nikmat tersebut. Maksudnya kayak gini. Kita ketika diberikan kenikmatan, kita bersyukur, sujud, puasa dan semisalnya. Wa ayu nikmah. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan wa ayu nikmah, nikmat apa yang a'zam, lebih agung. Minan nikmah, dari nikmat biburuzi, yaitu biburuzi maksudnya dilahirkannya, kelahiran hadzan nabi, yaitu kelahiran nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi dzalikal yaum, di hari itu, di hari Maulid maksudnya, wa ala hadza, dan atas hal yang demikian, fayan bagi, dan selayaknya, an yataharro bersungguh-sungguh, al yaum, yaitu di hari itu, bi ainihi, yaitu pada hari ini, yaitu di hari Maulid, hatta yutabiqa qissata Musa, sehingga sama dengan kisah yang orang-orang Yahudi berpuasa dengan sebab Allah menyelamatkan Musa alaihi salam. Fi yaumi Asyura, yaitu Musa puasa di, kaumnya Musa berpuasa di hari Asyura. Wa man lam yulahir, dan barang siapa yang tidak memperhatikan, waman, dan barang siapa lam yulahir, yaitu tidak memperhatikan, dzalika, di hari itu, la yubali bi amalil maulid, dan tidak memperhatikan adanya perayaan Maulid, fi ayyi yaumin, ya, di hari apapun, yaitu di hari-hari apapun, minasyahr, ya, dari bulan Rabiul Awal. Artinya kayak gini, barang siapa tidak memperhatikan di hari itu, ya, di hari perayaan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, bahkan bal tawassa'a qaumun fanaqalu ila ayyi yaumin. Ya, jadi seandainya seseorang tidak bisa merayakan di bulan Rabiul Awal, maka dia bisa melakukan di bulan yang lain. Fanaqaluhu ila ayyi yaumin, dan bisa dipindahkan. Ila ayyi yaumin, di hari apa saja, minas sanah, di setiap tahunnya. Tidak harus sebenarnya, ya. Kita bisa menampakkan rasa cinta kita kepada Nabi setiap hari yang kita inginkan. Ma fihi, dari hal yang demikian, ma yata'allaku bi asli amalih, yang berkaitan dengan dalil perayaan, asal perayaan ini, asal perayaan Maulid maksudnya. Wa amma ma ya'malu fihi fayanbaghi an yaktasiru fihi ala ma yufhimus syukr lillahi ta'ala. Fayan bagi, dan selayaknya, an yaktasiru, dia hendaknya membatasi, fihi, di dalamnya, atas ala ma yufhimu, atas ungkapan kesyukuran kepada Allah. Yufhimu syukur, ketika kita ingin merayakan suatu acara Maulid misalnya, kita harus yakin akan kita lakukan ini merupakan amalan kesyukuran kepada Allah, bukan amalan kemaksiatan dengan kemaksiatan yang semisalnya. Kita harus yakin yang kita lakukan, mengaji, membaca sirah, ya, berpuasa, memberi makan di hari itu,
memang amalan ketaatan, bukan amal kemaksiatan yang ditutupi dengan kedok ketaatan. Min nahwi ma taqaddam, atas apa-apa yang telah dibahas di lalu. Zikruhu, telah disebutkan di pembahasan yang lalu, minat tilawah, dari mengaji, membaca Al-Quran. Wal it'am, dan memberi makan. Was sadaqah, dan bersedekah. Wa insya di syai', insyad yaitu menyenandungkan, asyai' sesuatu, minal madaihi, dari puji-pujian an-nabawiyah, puji-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Waz-zuhdiyah, dan juga sikap zuhud beliau, kita memuji Nabi dengan hal-hal yang demikian. Wal muharrikah, dan yang menggerakkan lil qulub, apa-apa yang bisa menggerakkan hati, ila fi'lil khair, dari melakukan perkara-perkara yang baik. Wal amali lil akhirah, dan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada akhirat. Wa amma ma yatba'u dzalik minas sama, dan barang siapa yang memperdengarkan hal-hal tersebut, dan barang siapa melakukan hal-hal minas sama, dari hal-hal yang mendengarkan, wal lahwi, dan permainan-permainan yang melalaikan, wa ghairu dzalik, dan yang semisalnya, fayan bagi, selayaknya dia, an yuqalu, dikatakan kepadanya, ya, maka min dzalika mubahan, apa-apa yang asalnya mubah, bihaitsu yaqtadi, ya, yaqtadi surur bidzalikal yaum la ba'sa, apa-apa yang perkara asalnya mubah, ya, cerita-cerita mungkin sama orang-orang yang hadir di situ, selama bukan orang-orang yang diharamkan dalam syariat. Duduk berdua dengan wanita haram, ya itu tidak boleh. Tapi kalau duduk sama-sama lelaki, duduk cerita-cerita mungkin hal-hal yang berhubungan dengan syariat, atau membahas hal-hal yang biasa, yang mubah, maka itu boleh. Yaqtadi surur, yang bisa membuat bahagia. Bidzalikal yaum, di hari itu, la ba'sa, maka tidak masalah. Biilhaqihi wa makana haraman, dan yang demikian juga ketika ada suatu perkara makana haraman, ya kalau haram perkara itu, au makruhan, atau makruh hukumnya, fayumna, maka dilarang. Ya, di acara maulid ketika ada perkara yang mubah, duduk bahas apa perkara-perkara yang mubah, boleh. Tapi kalau perkara yang dibahas adalah perkara yang haram, yang dilakukan adalah perkara yang haram atau yang mukrah, atau makruh, maka dilarang. Wa kadzalika makana khilafal aula, dan juga perkara-perkara yang melisihi yang utama. Jadi kalau di perkara tersebut ada perkara yang menyelisihi yang utama saja tidak boleh, apalagi perkara yang haram. Ya, jadi tidak boleh pula. Wallahu a'lam. Ya, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kurang ilmu yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.